Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kembali lagi di channel Humanesa. Jadi ini konten kedua kita tentang mencerita. Sudah ditemani oleh teman saya. Halo. Akan sedikit berbagi pengalaman tentang hidupnya. Mungkin lebih spesifik nanti ke arah organisasi atau komunitas yang dia geluti selama ini. Ini episode 2 ya. Kemarin kan udah satu tuh sama si teman saya si Bidan itu yang bangke. Jadi mungkin sebelum kita lebih jauh bercerita, mungkin saya persilakan dulu untuk perkenalkan diri toh. Karena ada biasa itu pepatah tak kenal maka tak tahu ya, bukan tak sayang. Oke, mungkin saya persilakan dulu untuk perkenalkan dirinya. Terima kasih atas kesempatan untuk dipanggil jadi narasumber Kakak Daya. Nama saya Muhammad Yudi AS. Nama sosial media saya kalau Facebook ya M Yudhistira. Oh ya, nanti saya tambahkan lah di bawah sini. Di bawah sini ditambahkan. Yudhistira. Kalau di IG My Yudhistira. Ya itu aja. Kalau Twitter mungkin jarang-jarang gitu mana buka Twitter. Enggak usah itu. Ya oke. Dia ini salah satu pencetus, salah satu pendiri. Iya, pendiri organisasi komunitas pecinta alam atau lebih familiar disebut atau kita kenal sebagai sebutan KPA. Apa tahu nama KPA? Batang Lutra. Batang Lutra apa kepanjangannya Batang? Kalau Batang Lutra Barisan Tantangan Anak Gunung Utara. Barisan Tantangan Anak Gunung Utara. Oh itu. Jadi nanti mungkin ada Instagramnya juga ya. Iya, kita bakal lagi di bawah sini. Oh jadi mungkin saya ingin tanya-tanya dulu ke kau ini. Iya. Kenapa kok kemarin ada niatmu untuk bentuk itu KPA? Maksudnya kan saya kemarin juga lihat di tiap-tiap desa mungkin khususnya di daerah tersini di Kabupaten Lu Utara mungkin tiap desa itu pasti ada semua KPA-nya. Atau itukah yang kemudian yang dorong kau untuk bentuk juga KPA di bawah di desa ataukah karena apa? Mungkin saya persilakan. Iya, awal mulanya sih Batang itu terbentuk di tahun 2015 kemarin pas tamat-tamatnya SMA. Kan kemarin waktu sekolah saya sudah bergelut sama organisasi misalnya organisasi ekskul sekolah. Terus cuman kemarin saya 3 orang sama seangkatan pendiri Idul Bani sama Muhammad Fatriasi kayak gimana kan kemarin pertama-tama itu ini nanjak di Toa tuh nanjak ada anak ada salah satu ini kayak perintis dia yang rintis pertama dia yang kasih ide dia ajak ke tuh sesean masih mendaki bumi-buminya tuh sesean itu ada foto-foto sesean di Toraja kita pergi mendaki ada berapa orang itu kemarin sebenarnya banyak jika sebenarnya ada 7 orang kayaknya 7 orang 8 orang kayak itu terus pergi mendaki ya di situ pulang mendaki kayak pas mendaki itu kayak ketemu kita teman-teman pecinta yang lain salam kayak tuh ramah tuh kayak silaturahmi padahal baru kenal baru naik gaya ala ini tuh pakai baju tentara seperti tentara ini pas turun di situ kayak ada didapat di semacam kayak ayo deh bikin kayak kenapa tidak secara kelembagaan ini itu karena kita dengar anak pecinta alam itu persaudaraan itu erat sekali katanya. Ya jadi kalau masalah di desa per desa itu pertama saya mungkin 2015 itu masih nama Sambaji kayak Kota Masamba ini yang paling banyak sekali ya. Jadi dikenalkan sama ada satu organisasi pecinta alam di Sukamaju Arpala. Kebetulan kan Kanda Adit tuh dia kan dibawa dia jadi anggota angkatan 2 yang bawa kami ke sesen kemarin tahun 2015 kasih kenal senior-seniornya tuh kasih ilmu tentang pecinta alam bagaimana tetap
peruntukannya, kata peruntukannya, Kehadirannya maksudnya, ya, bagaimana. kehadirannya bagaimana. Ya, di situ nih terbentuk 2015 bulan 8. bulan 8. 5 tahun bulan 8 insyaallah tuh. Oh ya sebentar Iya, lagi sebentar Milat, ya. lagi, Ya, oke. bulan depan. Jadi, ya mungkin itu tadi alasannya, mungkin berawal dari hobi pergi nanjak, Ya. melihat tinggi persaudaraan antara sesama pendaki, sehingga ada niatan untuk bentuk lembaga juga. Saya juga melihat bahwa organisasi yang kemudian banyak di desa-desa yang ada di kabupaten kita Utara itu salah satunya memang KPA, komunitas pecinta alam. Selain Karang Taruna ya. Selain Karang Taruna, karena itu kan bawaannya, memang ada di organisasi bawaannya. desa-desa. Jadi ini sebenarnya potensi yang sangat baik ketika kita bisa memaksimalkan organisasi-organisasi yang kemudian ada di tiap-tiap desa yang ada di Kabupaten Utara ini. Karena kalau bicara tentang massa ya mereka banyak sekali. Jadi kalau ada pernah buat event apa? Satu kabupaten begitu semua ikut KPA. Nggak pernah di sini di Kalau khususnya di daerah di Utara itu Porpanya mungkin masih belum aktif. Belum aktif Porpanya. Oh, yang keseluruhan. Iya, forum pecinta alam ya. Tapi Porpala kalau tidak salah itu Porpala. Kan kalau di Palopo sudah ini tuh aktif. Jadi masing-masing komunitas pecinta alam setiap per desa itu pasti ada mewakili satu atau dua untuk ikut di forum Porpalanya, Porpa namanya. Jadi hampir 2 tahun Mele? Iya, insyaallah bulan 8 5 tahun. Bocor. Iya. Bocor tuh dong. Alah, buang. Jadi selama ini apa suka dukamu begitu ya? Oh, suka duka. Jadi seorang yang bisa dibilang bergelut di dunia pecinta alam. Oh, kalau masalah suka duka itu banyak sekali. Di antaranya Di antara kan kalau suka itu ya begitu Iya, nih, iya, hobi betul. tuh. Iya. Hobi ketemu dengan Teman-teman teman-teman di apalagi di Tauhid pendiri tuh pasti ini pendirinya tuh suka maksudnya banyak teman-teman dari ujung batas utara bahkan lu timur ada yang kenal lo Palopo, Makassar, sampai Makassar tuh kemarin dan rekrut ke anak-anak dari desa lain baku mikir lagi tuh. Iya. Baku, ya itu juga karena kebanyakan kita di sini daerah saja bukan pulang daerah konflik. Iya, ada beberapa desa yang karena kurangnya mungkin sesuatu yang dilakukan, kurangnya berkenalan dengan pemudi di desa lain sehingga terjadi biasa ada bentrok, ada perkelahian toh. Ini bagusnya aku bilang saya sebenarnya bagus sekali ketika kita mau maksimalkan ini organisasi begitu. Iya, itu sukanya tuh gitu nih sama teman adik-adik yang masuk angkatan di desa lain di Bangkuan gitu. Baru kalau ikut juga pengkaderannya anak-anak teman-teman tuh saudara-saudara KPA yang lain pasti baku kenal di dalam lagi itu keluar dia silaturahmi untuk semua desa ini ke desa ini yang kemarin yang kader jadi tuh ya kalau selama mau jalan 5 tahun dukanya yang kalau dukanya begitu nih di organisasi itu saya ibaratkan juga saya ini jadi orang tua itu orang tua bangun saya angkatan pertama 2 dan 3 terus sampai alhamdulillah angkatan 4 ini istilahnya anak ini tuh walaupun memang ada yang di atas ini angkatan saya di atas umur walaupun memang begitu sistem dulunya kayak walaupun kau lebih tua tapi saya yang lebih dulu terjun dulu masuk harus ada respectnya, harus ada saling menghargai saja. Dukanya itu memang kalau bahasa majampang gitu istilahnya rawat karena kan beda wajar itu juga kalau berlembaga ada yang tidak aktif, ada yang kalau ada kegiatan jarang baru ada acara baru datang gitu. Nah kalau seperti itu kira-kira apa solusinya bilang atau apa hal yang kau lakukan untuk tarik kembali nih adik-adik untuk mau kembali berproses di organisasi? Kemarin kan begitu kita kasih ini misalnya kita panggil kalau misalnya begini kan biasa kalau kita kerja baksos ya kan baksos kan pecinta alam pasti mengarah-arah ke bakti sosial kerja ini tuh bantu-bantu orang di tentang masalah alam tuh pasti kita panggil kan biasa malas ini anak-anak datang jadi ketika ada juga acara rekreasi
pasti dipanggil juga tuh supaya jangan juga kayak masa baksos bang jadi gitu. Ada selingannya. Ya ada selingannya untuk rekreasi sama-sama anak supaya dia juga daya tariknya untuk tuh camping istilahnya. Camper. Jadi bukan hanya apa deh? Iya, baru sesuatu yang monoton yang buat bosan begitu ya. Baru istilahnya baru panggil ki itu kalau itu baru kalau camper tidak panggil lagi ya itulah istilahnya untuk memanggil lagi nih anak-anak yang tapi memang kalau saya rasa itu di organisasi kan masing-masing punya ini tuh kepribadian masing-masing. Nggak bisa dipersamakan, dipersamakan personalitinya orang-orang. Walaupun memang biasa kalau di organisasi itu ini mau dikasih keluar kata-kata kasar tuh, tapi disadari tuh berapa gini senior gini harus jadi contoh istilahnya. Kalau makanya harus karena ada juga itu pasti ngeliat masa senior begini saya mau begitu. Artinya kita sebagai orang yang dijadikan contoh begitu tuh sama ada. Jadi minimal kita harus berbuat baiklah di depannya mereka karena katanya kita sebagai orang tua juga kasih pemahaman kepada adik-adik. Karena itu biasa kalau mau marah, apa mau dibilang ini mau bahas pakai bahasa kasar. Kan istilahnya kalau sama kita teman-teman marah sama teman tuh buang di satu lembaga istilahnya ini. Baku main-main kan. Pasti baku. Kayak keluar bahasa-bahasa kotor kan tidak mungkin tuh. Kalau di dalam lembaga di sekret rapat apa segala macam tuh tidak mau dinasihati pasti kan mau kasih keluar bahasa kasar yang ini tuh. Ya harus dijaga memang itu. Siap. Ya jadi banyaklah suka dukanya. Kalau masalah suka duka itu banyak sekali. Terus saya mau bertanya apa kendala terbesarmu selama ini dalam berorganisasi yang bergelut di wilayah pecinta alam? Punya kendala apa sih yang selama ini yang paling sulit kamu rasa dalam menjalani ini organisasi gitu? Ya ada stigma yang kan kita tidak tahu tuh semua persepsinya orang sama organisasi. Belum ada pasti yang bilang bawang terus dibikin belum ada segala macam. Ya apa yang paling kau rasa gitu, yang paling berat kah atau yang paling merasa hambat ke dalam prosesmu selama ini berlembaga di kalau masalah kan kembali aku bilang tadi kembali ke pribadi masing-masing tuh. Yang susahnya itu biasa kalau ini kayak kerja begitu tuh istilahnya kan ini kita kembali ke pecinta alam tuh. Cinta alam ya. Berarti jadi stigma yang terbangun juga bergelut di istilahnya banyak masyarakat yang bilang pecinta alam masa ada banjir sedikit tidak ada kamu hadir di sini, tidak ada betul. Kan kemarin sempat saya pasang status hingga saya hapus kembali karena mungkin kan saya bilang memang ada pecinta alam tuh. Itu juga susahnya ke pribadi masing-masing karena setiap di dalam organisasi itu karena walaupun dia pecinta alam, walaupun dia masuk organisasi, kalau memang dia ada memang malasnya tuh memang tuh jangan langsung kayak di sana tadi aku bilang ada yang aktif mau berlembaga, ada juga yang stempel itu orang bilang anak organisasi pecinta kayak alam. apa kayak perempuan biasa kalau segitu laki-laki satu semua laki-laki sama begitulah dari persepsi begitu yang kemudian yang konsumsi sehingga ada sama ratakan itu apa kan masalah pribadinya dia memang orang malas dari dulunya dia tidak istilahnya cuek lah tapi memang dia masuk masuk untuk istilahnya kan ada niatnya untuk juga rubah untuk dirinya juga tuh cuman kalau memang pembawaannya dari dulu bilang dia malas ya tidak akan kerja itu sesuatu yang kayak begitu walaupun udah bergelut di situ ya jalan satu-satunya mungkin nah kalau begitu bagaimana solusimu tuh hadapi persepsi negatif dari orang-orang tetap pun maksudnya just do it saja selama itu tidak merampas di kemerdekaannya kalian tidak saya segala macam tidak ketersinggungan mungkin ada lah tapi misalnya kalau kami itu singgung misalnya tuh mendorong untuk jadi lebih baik kan kemarin ada itu kritikan itu kan sebagai bahasa aku kan kemarin yang karena status saya di sosial media kemarin itu di Facebook kan saya ada garis bawahi bahwa kita semua ini pecinta alam sebenarnya dari yang saya pelajari bukan dalam konteks harus harus masuk baru bilang dalam dalam konteks saya pelajari itu yang saya baca yang saya kasih yang saya ambil dari senior
bahwa pecinta alam itu kan dari kata cinta tuh, cinta dorongan tuh. Walaupun memang dia bukan organisasi, tapi dia ada dorongannya untuk mencintai alam sekitarnya, atau misalnya memelihara bunga ini tuh, menanam bunga apa segala macam. Kan termasuk dia kan mencintai lingkungan itu tuh, mencintai itu lingkungan, termasuk pencinta alam juga. Walaupun memang tidak masuk, tidak harus termasuk dalam organisasi berlabelkan pecinta alam. Itu bisa bilang, makanya aku bilang kan ada kayak ya dari dulu lah bahasa-bahasanya kayak bilang, pecinta alam tuh, pecinta alam, pecinta alam. Ya, persepsinya orang di luar dari dapur tato pasti banyak. Tapi mungkin kan saya akui juga mungkin ada salah sedikit tuh. Mungkin karena kurang peka lah istilahnya. Kurang peka memang. Istilahnya begini, kepekaannya tuh anak-anak, walaupun memang berapa kali pasti ada. Iya. Ada lah, tahu dia bilang ini memang tugasku, tapi istilahnya ini nih yang kurang itu gue bilang kepribadian malas memang kayak itu anak-anak apa segala macam. Jadi itu kemarin tuh ya sering bahasakan memang dari dulu lah dalam memang tugasnya itu. Ini anak pahami semua ya anak-anak itu. Tidak mungkin malah tidak harus turun materi yang tentang lingkungan apa segala macam. Makanya itu anak-anak, makanya saya bilang kenapa kamu kebanyakan salah apa segala macam, karena memang nataunya pasti orang bawa organisasi itu pasti ada lebih dan tahu dibandingkan kami itu. Ya itu harapannya. Maka anak-anak yang masuk di ini lebih tahu daripada orang yang di luar daripada itu. Oke sih. Ya itu istilah. Nah, oke. Next question. Kira-kira untuk kedepannya nih harapan ini untuk KPA khusus mungkin untuk KPA dulu sama KPA yang ada di Kabupaten Bulu Utara. Adakah hal-hal yang mau kau sangat ingin wujudkan nih, ataukah seperti apa? Menurut pendapat pribadimu aja. Ya itu dia satu, mungkin menambah kepekaannya anak-anak tuh. Saya dia terhadap lingkungan. Walaupun istilahnya tidak ada seniorku ini, saya harus kan biasa anak-anak harus ada seniorku. Dorongan itu yang kurang harus ada senior, harus ada aku kenal. Itu istilahnya, misalnya kayak ada kegiatan bakso di sini di desa ini yang adakan KPA ini, bukan KPA gitu. KPA ini biasa kita kasih masuk grup atau informasikan ke anggota, pasti dia bilang mentalnya anak-anak gitu. Bilang harus ada kan, bilang ada siapa semua ikut, pasti bertanya siapa semua ikut. Itu tuh. Makanya biasa itu kalau enggak tahu siapa semua ikut bilang bareng bilang kan lebih terjalin hubungan emosional kalau ada mungkin kenal 1-2 orang di KPA lain kan. Tapi kan istilahnya satu begitu, satu aliran begitu, saya istilahnya begitu tuh, satu kode etik itu. Istilahnya kode etik lah. Kalau saya tuh harapanku ya secara keseluruhan tuh anak pecinta alam KPA yang ada di Bulu Utara. Kepekannya tuh istilahnya bisa lebih dianukan lagi, lebih ini solidaritasnya. Kan kebanyakan biasa masih ini ini macam sekarang kan aku bilang banyak fenomena alam yang terjadi di daerah. Apalagi kemarin kenapa tidak turun unjuk gigi juga, maksudnya bahwa kami ada begitu untuk turut eksis membantu setidaknya meringankan beban pemerintah tanggulangi mungkin dibawakan baru-baru kemarin ada bencana alam di daerah Basar. Di sekitar mungkin tetangga kayak semacam di kota atau di Masamba kan banjir. Yang kemarin ada juga tuh aksi untuk teman-teman di sekitar untuk memanggil tuh semua teman-teman. Ya ada beberapa ikut memang. Jadi itu saya harapan mungkin anunya tuh istilahnya jangan malu tuh istilahnya harus biasa itu mentalnya lah untuk saling membantu, karena ya itulah kembali ke bahasa kalau bukan kita siapa lagi. Cocoknya bukan doang. Prestasi apa yang mungkin sudah dapat teman-teman KPA Batang Lutera? Kalau masalah atau belum pernah ikut event-event apakah segala macam? Ya masalah ikut ya pernah. Alhamdulillah ada beberapa event yang dekat-dekat kemarin ikut terus kalau ada. Kalau bangun relasi, cari kawan baru.
Cuman kalau masalah prestasi mungkin masih belajar tahu. Kalau di Batang tuh, tapi Batang mungkin Dan kan masih kalau belajar, proses iya, belajar. kalau kulihat saya juga punya organisasi yang bisa dibilang ya umur 4 sampai 5 tahun itu kan masih dalam proses pendewasaan tuh. Ya, iya. Masih banyak yang perlu diperbaiki. Ya jadi tapi kan selama ini kan turut juga andil. Iya. Turut ikut dalam event-event yang diadakan mungkin alhamdulillah. Mapala kah atau KPA Iya, yang sampai ada di Makassar kemarin. Pernah? Ya, iya, pernah ke Tahu, Makassar. Apa? Ada di angkatan pertama yang ikut untuk apa? Semacam ini forum pecinta alam Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Gitu, lomba-lomba di kemarin di Mapato. Oh, Gitu. Mapala Iya. Kolopo. Berapa kali ikut event di Luhut Timur juga ikut. Kan ada beberapa itu misalnya apa? Lintas alam sama panjat panjat tebing tuh. Iya. Wall climbing. Ikut gitu wah untuk masalah ambil ini tuh, untuk cari pengalaman Iya. istilahnya begitu karena Cari pengalaman, cari kan relasi. di KP Batang itu kebanyakan anak SMA tuh. Tahu nih anak-anak SMA Nah, tuh 17 si 16 proses- tahun masih Prosesan Iya. transisi dari remaja ke dewasa. Oh, mungkin pertanyaan terakhir ini. Apa ini? Apa planning terbesarnya kalian nanti ke depan? Maksudnya adakah planning mau pergi mendaki Seven Summit yang ada di Oh, Indonesia? Atau seperti No, apa iya. planning besarnya ini? Kemarin kan Teman-teman Batang. ya sebelum negara dia Negara Covid menyerang. Covid menyerang. Astaga, warga negara Covid menyerang kan Hah? kemarin sempat kami ini rapatkan untuk Ada planningnya memang? Iya, ada planning persiapan milad ke 5 tahun 5 puncak Sulawesi Selatan. Wes, regional Sulawesi Selatan, Oke, Sulawesi Selatan itu kami adu. Tapi baru saat terrealisasikan pandemi Covid datang, aduh. Tapi Jadi insya Allah ke depannya akan tetap. iya akan tetap kami jalankan tuh. Kalau masalah Seven Summit Indonesia ya. Ya, Gitu. ya, walau Iya. alam Pak. Siapa yang Kalau tahu? iya itu saya bilang Sumpah. Seven Summit Indonesia ya pasti akan ada. Akan ada. Sampai kalau mau 32 puncak se-Indonesia. Oh, alah. Puncak Boleh, tertinggi boleh. provinsi, setiap Ya, kenapa provinsi. tidak ya? Jadi kan itu sebagai motivasi gitu ya. Iya, cuman yang paling pertama itu kalau harapannya sebenarnya Batang itu tanpa sebenarnya di warga saya terutama di desa Sabaka tuh keluarga di Sabaka, harapannya sebenarnya Batang itu cukup memang saya akui juga tuh teman saudara-saudara aku di Batang tidak perlu sebenarnya yang bilang mau dibilang terus itu harapan ke Iya. harus nggak tahu. Cuman yang saya akui itu memang kami mau bukan bangun tahu di Sabaka tuh. Jadi istilahnya itu harapannya anak Batang untuk bangun di Sabaka jadi lebih baik. Sempat kami kemarin kayak pikir-pikir lah istilahnya apa tuh deh kita wisata itu tidak ada sungai itu ada sungai tapi kecil lah istilahnya kecil sekali. Apa sebenarnya yang mau dibangun tempat Bisa turut wisata? andil Iya, bagian dalam bangun itu desa tuh. tempat wisata sebenarnya supaya terkenal ini desa Sabaka tanpa ada sungainya, ada anunya tuh, Aba. air terjunnya tuh tanpa harus tapi ada tempat wisatanya. Makanya Kira-kira ya itu menjadi apa harapan besarnya ya harapan teman-teman. besar tanpa Bisa turut andil bagian bangun kampung. iya Ya walaupun mungkin kalau dilihat dari sektor pariwisata tuh iya apa mau mau kita? dibangun. Nah, kan kemarin Jadi tantangan terbesar iya, di depan tantangan itu. terbesar itu harapannya sebenarnya di Batang karena itu sawah di Batang. Cuman kalau masalah respon di desa warga Baka tuh ya alhamdulillah dari tahun ke tahun mungkin sudah diterima tuh di sebenarnya. Maksudnya keep doing saja begitu. Ya, Maksudnya orang ingin nilai sesuatu itu pasti ada yang harus ditampak melihat mereka. Karena ada juga orang itu tadi ada bahasa yang bilang, masa enggak pernah masa ini. ya itu Kan ini kami buatkan ini ya setidaknya apresiasi kan toh. Kami berbuat hanya untuk membangun kalau secara eksistensi materi bukan itu dicari gitu. ya itu bisa bilang karena istilahnya anak bakaji ini tuh anak Iya, bakaji bukan orang lain. ya sempat kemarin kayak Daripada pergi. ada bahasa Kesana kayak kesini, apa segala macam. tidak ini
organisasi Batang, bukan bagian dari organisasi desa. Bilang bukan sih sebenarnya. Tidak. Cuman domisili Ya. kami kan di desa Mau Baka. gimana? Yang bangun siapa? Anak-anak muda Baka jadi, tapi itu aku bilang tanpa dukungannya juga orang di sana tidak mungkin kan berkembang tuh. Iya. Walaupun memang setengah mati makan teh, ada uang kayak apa segala macam, kalau tidak ada dukungan dari warga atau saudara keluarga di desa Baka ya tidak akan nanu tuh. Makanya kemarin saja waktu Mirat tuh ulang tahun ke-4 tuh, alhamdulillah keliling kan bersihkan kampung. Responnya warga atau responnya keluarga di kampung itu luar biasa memang. Jadi istilahnya mungkin karena COVID mungkin ini Ya. jadi apa susah makan anu tuh untuk bergerak untuk anu dulu tuh istilahnya istilahnya ada ide-ide sebenarnya yang kayak anu tapi terhalang karena COVID. Nggak bisa terrealisasikan. Ya, terrealisasikan. Tapi insya Allah toh ke depannya ya itu harapan gitu. Anu tuh bisa juga kembali anu tuh nampak lagi. Tanpa harus ada lagi bahasa, tapi kalau bahasa itu kita terima ya kami tuh sebagai anu tuh bilang iya harus diperbaiki ya begitu. Jadi susah itu juga aku bilang ini fenomena yang terjadi sekarang. Jadi kritikan itu dianggap sebagai hal yang tidak suka sama suatu person atau organisasi, bukan. Maksudnya itu sebagai bentuk pembelajaran bahwa oh saya masih kurang di wilayah ini loh, saya masih kurang di wilayah ini loh, sehingga ada perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan oleh lembaga, instansi ataupun person, tapi jarang sih person kalau ya mau itu saya dikritis bilang langsung. karena kan kemarin itu istilahnya kita apa semacam bilang mana ini anak bata mana itu bilang kan jadi kan saja itu sebagai hal yang motivasi untuk berbuat lebih baik lagi. Ini juga aku bilang kalau bakso apa segala macam ada 1-2 orang itu kan masa mungkin lagi bawa nama ini tuh, jadi harus memang saling memahami istilahnya tuh. Pasti akan jujur tahu 5 tahun Batang ini mungkin harapannya itu misalnya membangun desa itu bersama-sama tuh sejalan sama Oke. Walaupun kau tidak masuk dalam ranah ya dianggap juga saudara karena keluarga jigi di Baka tuh desa Baka bukan di orang lain. Iya Jami dibilang pada pada kamu teh anak Batang teh dapat enggak masalah Ji, kita Ji nih biasa Ji dari kecil sama Ji kiper Gibera di sungai, mandi di sungai. Sensor sama Ji kiper pergi selalu batu pergi mandi pergi bukan orang lain, kampung tua lompat salto lempar tanah liat. Siap. Menarik juga ya percakapan sama teman saya ini terkait tentang profesinya atau organisasi yang selama ini digeluti komunitas pencinta alam. Iya, enggak beda juga ya. Yudi yang dulu jadi siap. Mungkin terakhir ini. Iya, kasihlah mungkin satu kata-kata motivasi atau satu kata terakhir sebelum kita closing. Mungkin agak tahu juga. Motivasi apa ini? Ini tentang KPAK, tentang lingkungan ke apakah sampai atau masyarakat ke KPAK. Ya itu kalau istilahnya dari senior kita belajar gitu istilahnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan kita, berarti siapa lagi dan kapan lagi tuh? Karena lihat nih sekarang bencana alam sebenarnya bukan juga karena ya mungkin takdir dari Tuhan, cuman tanpa kita menjaga lingkungan tanpa berbuat juga tidak karena tiba-tiba mau bersih apa segala macam kalau tidak ada juga action ya. Dan satu lagi untuk pecinta alam istilahnya saya jujur kan memang dari bahasa pecinta alam itu tanggung jawab besar itu pecinta alam itu istilahnya dalam sekali makna namanya itu karena ada kita pelajari bahwa pecinta alam itu belajar bahwa kalau kau tidak cintai dulu alam itu penciptanya dulu, cintai penciptanya baru cintai yang diciptakan alam termasuk dirimu sendiri juga. Siap. Itulah. Jadi begitu kata-kata yang bisa sedikit memberikan motivasi kepada teman-teman. Ya oke begitu saja, sudah agak lama mungkin juga. Saya ucap banyak terima kasih kepada teman saya. Siap. Karena bisa biasa sharing berbagi pengalaman sama teman-teman.
Ya nanti inilah istilahnya mengajak untuk ini teman-teman untuk objek wisata lah. Iya. Jadi mungkin ada yang Ajak-ajak gitu. ajak kita apa bisa tambahkan mungkin di kolom komentar toh. Camping Camping apa, Kak? Camper sampai cerita lepas Siap. tanpa HP ini. Oh, cocok. Tanpa HP. Jadi mungkin itu saja dari saya dan teman saya Yudi. Oh jangan lupa like, comment, share dan subscribe, juga ya. Itu, Mungkin bisa di-share juga buat teman-temannya sedikit berbagi informasi itu tentang dunia pecinta alam. Oke, kembali lagi mungkin ini hanya persepsi pribadi gitu. Saya sama Yudi bukan menjadi tolak ukur kebenaran. Jangan sampai Iya, bilang betul. mau post apa segala Iya, macam. betul, Bukan gitu. betul. Iya, Ini berbagi iya. pengalaman pribadi saja. Yang didapat ini. Berbagi pengalaman pribadi yang sifatnya subjektivitas. Jadi mungkin juga kalau ada kata-kata kami berdua yang mungkin agak mengganggu perasaan dan hatinya para kawan-kawan ya mohon maaf. Saya jelek dan ini Iya. kata-kata yang mengucapkan dan nih. Apa Ji? Ada untuk teman-teman juga termasuk keluarga besar KP Batang. Iya mau 5 tahun tuh bulan depan insyaallah panjang umur. Yang saya tulis di Twitter itu kemarin kita ini semacam sebatang pohon gitu, sebatang pohon yang itu tangkainya itu mengarah ke sana ke sini dan ke tuh berbeda ya tempat. tidak tangkainya kita ini ibarat sebatang pohon yang memiliki tangkai yang mengarah ke berbagai macam tuh, Iya. tapi memiliki satu akar. Nah, itu di saya jadi semoga kedepannya Batang juga tambah ini aktif ke depannya sama-sama lagi. Siap. Jadi itu saja ya, hal pribadi buang tuh. Oh, tinggal Kita masing-masing punya hal pribadi yang tuh. Jadi meningkatkan Batang juga kan tidak mungkin mungkin terus kasih masuk hal pribadi. Iya. Nah itu saja. Oke, mungkin itu saya katakan dari saya Yudi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tetap terpatri dalam hati sanubari bahwa setiap usaha itu pasti akan sampai. Bila itu Riko Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.